Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran-Mu, sehingga firman yang hendak kami dengarkan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita sukacita firman Tuhan untuk kita pada ibadah pada malam hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat ke-18. Imamat 19 ayat 9 sampai 18 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, topik dari khotbah ini saya beri judul kasihilah sesamamu. Kitab Imamat berisikan hukum-hukum bagi umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Hukum bagaimana mereka setia kepada Tuhan dan bagaimana mereka berperilaku terhadap sesama manusia. Akulah Tuhan, seperti beberapa kali tertulis dalam nats kita ini, adalah menunjukkan bahwa mereka melakukan hukum Tuhan itu hanya karena Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, yang telah membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Jadi bukan karena paksaan atau karena kepentingan diri sendiri, tetapi bangsa Israel mau mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa tersebut.
Bangsa Israel tidak hanya saleh dalam hal-hal beribadah, tetapi kesalehan mereka juga harus terlihat dalam tindakan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kitab Imamat 19 ayat 9 sampai 18, nats kita pada malam hari ini, terdapat 23 kali kata janganlah dan jangan. Ayat 9 sampai ayat 10 ada 4 kata janganlah. Janganlah kau sabit ladangmu sampai habis. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Janganlah kau pungut buah yang berjatuhan di kebun anggurmu. Hal itu menuntut kepedulian kepada orang miskin, kepada orang-orang asing, akan apa yang menjadi makanan, kebutuhan makanan mereka. Ayat 11 sampai 13 ada 8 kata janganlah. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah, jangan melanggar kekudusan nama Tuhan, jangan memeras, jangan merampas, jangan menahan upah pekerja harian. Saudara-saudara, hal ini mengambil apa yang menjadi hak orang miskin adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Sebaiknya kita harus menjaga harta orang lain biar berkembang. Ayat 14 sampai 15 ada 5 kata janganlah. Dikatakan jangan kau kutuki orang tuli, jangan kau taruh batu sandungan bagi orang buta, jangan berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, jangan engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Di sini umat Tuhan dituntut untuk hidup dalam keadilan kepada sesama manusia, melakukan hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak membengkokkan hukum. Hukum harus lurus. Jadi dia harus hidup di dalam keadilan. Ayat 16 sampai 18 ada 6 kata janganlah. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Jangan engkau membenci saudaramu. Jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu. Jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang lain. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup menghargai dan menghormati sesama manusia, untuk hidup saling membangun sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini hendak menjelaskan cara-cara praktis untuk menunjukkan kasih dan perhatian orang-orang percaya dalam hubungannya dengan sesama. Kata sesama di sini mengacu kepada hubungan setiap orang dengan orang lain. Jadi bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumah kita atau tetangga kita, namun lebih luas lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, lebih luas pengertiannya. Tidak hanya satu kita gereja, tetapi kepada semua orang. Itulah arti sesama dalam nats ini. Di sini umat Tuhan dinasihatkan untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih sebagai karakter diri dalam hidup keseharian, dan bukan hanya sekedar ucapan pemanis bibir saja, atau penampakan luar atau penampilan luar seolah-olah kita penuh dengan kasih, namun hati kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan dendam. Tetapi nats ini mengingatkan kita supaya kita mengasihi sesama manusia dengan tulus, dengan ikhlas, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dengan mengasihi sesama,
berarti kita mengungkapkan tentang tabiat Allah yang penuh kasih serta Maha Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah masing-masing, oleh karena itu sebagai umat Tuhan, marilah kita hidup senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mendengarkan dan kita melakukan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghargai kasih-Nya dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan ini. Kita menghargai kasih Tuhan atas kehidupan kita dengan mengagungkan, dengan memuji dan memuliakan nama-Nya. Yang berikut, marilah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara-saudara, kasih itu harus menjadi karakter di dalam diri kita yang harus kita nyatakan di segala tempat dan di dalam berbagai situasi. Dan hanya orang yang hidup kuduslah yang bisa menyatakan kasih kepada sesamanya. Dan hanya orang yang hidup di dalam Tuhan saja yang bisa menikmati kekudusan Tuhan. Kudusnya hidup Bapak Ibu Saudara-saudara terlihat dari apa yang kita perbuat sehari-hari, apa yang kita nyatakan sehari-hari. Dari itulah terlihat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bahwa hidup kita adalah kudus di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya sukacita yang dari surga senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, satu malam ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.